Halo guys, selamat datang di Sedikit Belajar. Gue Haris Sakyamuni dan di episode kali ini kita kedatangan tamu salah satu alumnus Teknologi Pendidikan tahun 2005. Siapa lagi kalau bukan Bang Angga Liberty. Mereka nih bermain di ranah pendidikan. Gitu ya. Tapi lulusannya bukan pendidikan, apalagi teknologi pendidikan. Gitu. Tiba-tiba ada sebuah poster acara gitu yang mengklaim seseorang dari sana sebagai itu tadi praktisi teknologi pembelajaran gitu. Waduh. Wah, kapan belajar? Gua S2 2 kali nih tempe nih nggak. Jadi tadinya misalkan dia menganggap pas pelatihan ada PowerPoint disebut modul. Bukan modul. Terus modul menurut lo apa? Gue jelasin. Ayo, oke, lu coba nih ada satu program lu bikin. Harusnya kayak apa sih? Gue bikin mulai dari silabus, RPP dan lain-lainnya. Nah, ini namanya modul. Sampai nama job title gue jadi instructional designer. Oke, selamat siang Bang. Siang, bro. Gimana? Manggilnya apa? Manggilnya terserah Bang. Terserah manggilnya apa nih. Mungkin gue mau cerita sedikit ya Bang. Ini sebenarnya gue tuh deg-degan gitu, mau ngundang lo gitu. Dari semenjak bikin podcast belum kepikiran ke YouTube itu, kalau itu gue sempat zoom juga sama lu kan, ngomongin Mox itu. Kepikiran wah ini kayaknya seru banget nih kalau sedikit-sedikit belajar bisa ngundang Bang Angga. Gitu. Cuman gue mikir kayaknya belum cukup besar nih gitu. Habis itu pindah ke YouTube, bikin episode 1, 2. Wah ini udah cukup belum ya? Habis itu di-postpone dulu, undang lain lah gitu yang teman-teman dulu. Habis itu akhirnya ya udah beraniin diri aja ngundang, alhamdulillah Bang Angganya mau. Ya, sama-sama. Dulu kan juga guru kreatif juga dari sedikit gitu ya. Tahu rasanya ngundang orang tuh kayak apa gitu. Dia pasti oke, gue jalan gitu. Oke, jadi guys, Bang Angga ini adalah lulusan teknologi pendidikan, masuknya tahun 2005 ya Bang? 5. 2005. Mungkin boleh sedikit dijelasin kesibukannya sekarang Bang? Sekarang ini ke kamera apa? Ini kamera sini, Abang, ini ke tengah, ini ke saya. Oke, kemana aja ya? Iya, boleh. Kalau sekarang itu gua lagi sibuk kalau berkarya sehari-harinya ada di Loop Media namanya. Loop Media itu adalah digital content provider. Ya, kita menyediakan jasa pengembangan konten digital dan itu isinya 95% alumni teknologi pendidikan. 95%. Ada berapa orang Bang? Total sekarang ada 12 orang yang intinya. Yang bukan TP cuma 1. Itu admin sama finance ya? Oh bukan. Ilustrator. Ilustrator. Jadi sehari-hari seperti itu di Loop Media, ditambah sekarang lagi fokus di guru kreatif. Promosi sedikit boleh. Guru Kreatif ID itu sebuah gerakan sebenarnya, gerakan kita alumni UNJ. Kalau guru kreatif ini UNJ nih. UNJ. Bukan teknologi pendidikan. Karena partnernya sama MP ya Bang? MP ada sosiologi, ada TP, MP, sosiologi ya. Sejauh ini itu kita mau buat sebuah gerakan yang ini kita lulusan UNJ nih, ya, kampus pendidikan. Kita bertahun-tahun ngasih ke industri. Ada yang e-learning di perusahaan mana, ada yang trainer di perusahaan mana, macam-macam lah gitu. Tapi kita belum memberikan apa-apa terhadap pendidikannya sendiri. Terutama sekolah dan terutama guru-guru. Kalau kita melihatnya seperti itu ya. Nah, makanya kita buat guru kreatif untuk kita kembali, berbagi, kita memberikan sesuatu kepada dunia pendidikan terutama guru. Nah, jadi aktivitas gue sekarang berkarya di Loop Media dan belajar berbagi sama guru kreatif. Itu kira-kira. Mantap. Gini Bang, kalau gue nanya sama orang tuh gue suka mencari alasan gitu. Gue suka mencari the why-nya gitu. Nah, boleh diceritain sedikit gimana ceritanya dulu lu masuk ke TP, terus kenapa gitu pilih masuk TP-nya? Why-nya gitu. Why? Masuk TP. Kenapa TP dari sekian 2005 banyak silam jurusan gitu ya, 2005 silam ya. Dan gue jujur sama kayak mungkin hampir seluruh anak TP ya. Kecemplung. Rasanya sedikit orang masuk TP yang karena memang sudah niat dari sejak dini gitu ya, gue harus jadi sarjana teknologi pendidikan. Rasanya sedikit sekali gitu ya. Kenapa gue masuk TP? Yang pertama, gue memang cita-cita jadi guru. Emang pengen jadi guru. Jadi dipersempit berarti tujuannya adalah UNJ gitu ya. Nah, ketika milih jurusan, mau jurusan apa nih?
Itu tadi mau ngambil jurusan sejarah, jadi guru sejarah gitu ya. Oh, demennya sejarah bang? Sejarah dulu. Tapi masih suka baca-baca sejarah? Sedikit banyak, sejarah Indonesia ya, sejarah Indonesia terutama cukup menarik buat gue ketika itu, bahkan sampai sekarang gitu ya. Dia mau masuk sejarah, nah cuman orang tua gue tidak terlalu merestui. Untuk jadi guru sejarah. Enggak. Kamu harus TP gitu. Harus TP. Enggak. Jadi orang tua saya bukan temennya Bu Dewi gitu. Nah, tidak terlalu direstui dan ternyata jadi di SMA saya dulu itu setiap tahun kalau kita mau masuk milih sekarang nggak tahu namanya apa dulu SPMB. Iya. Sekarang ya, SNBM lah gitu lah, ganti singkatan aja gitu ya. Dulu tuh di setiap tahun sebelum SPMB itu, SBM kalau kita SBM sekarang sebelum hari H-nya gitu, sebelum kita milih-milih, itu alumni SMA saya datang dari semua kampus. Oke. Tugas dia adalah mempromosikan. Oke. Gua dari UI, di UI itu ada jurusan ini. Gua dari UNJ, di UNJ ada jurusan ini. Nah, dulu ketika sesi UNJ masuk ke kelas gua di SMA. Itu ada salah satu senior kita, anak TP 2003, namanya Mbak Endah. Mbak Endah kalau nonton, nanti boleh tuh mau diundang. Oh, 2003? 2003. Wow. Beliau 2002, tapi 2002-nya PAUD, terus merasa tidak cocok dengan kepautan, gitu, dia pindah ke TP 2003. Jadi seangkatan dengan Bu Diana sebenarnya. Nah, Mbak Endah ini orangnya cukup heboh, cukup rame gitu ya. Jadi ketika sesi seru. Ketika sesi UNJ masuk ke kelas gua, itu semua dieksploitasi sama dia. Teman-teman UNJ yang jurusan MIPA, yang jurusan lain nggak dikasih kesempatan bicara, satu papan tulis dia cuma cerita tentang TP. Cerita tentang animasi, tentang video dan lain-lain. Dan itu berhasil, apa yang dilakukan Mbak Endah. Jadi dari kelas gua sendiri, dari SMA gua sendiri, itu yang masuk TP, bukan UNJ nih ya, masuk TP itu 7 orang. Di angkatan gua. Banyak hitungannya. Yang masuk UNJ tuh nggak sampai 10. Tapi 7-nya TP gitu. Mantep banget. Akhirnya itu keberhasilannya Mbak Endah. Nah, gue termasuk orang-orang yang terkena bibir manis Mbak Endah gitu. Nah, kenapa gue milih TP? Karena Mbak Endah itu, dan gue merasa, wah, ada animasinya, ada videonya, ada media-medianya yang di situ juga. Dari kecil gue suka gambar dan suka bikin-bikin ya yang berbobot visual gitu ya gitu. Jadi teman-teman bilang, lu ngambil DKV aja nggak, lu ngambil desain aja, tapi gue nggak terlalu tertarik karena pengennya jadi guru gitu ya. Guru seni nggak apa bang? Iya, itu alternatif kedua. Tapi ternyata ketika Mbak Endah masuk, wah ini kayaknya asik nih. Ya nggak tahu, udah diarahkan alam aja, terus milih TP dan itu juga pilihan kedua sebenarnya. Yang pertama sejarah. Yang pertama karena sejarah nggak direstui, saya milih sosiologi sebenarnya. Gitu. Karena dulu tuh isunya adalah kalau mau masuk di UNJ, yang pertama pilihannya harus yang jauh lebih tinggi. Jadi gue milih sosiologi UI, biar dipentalin ke UNJ gitu. Sama ini. Gitu. Jadi waktu ceritanya gitu. Waktu saya SBM, nilai itu ngepas. Jadi bingung antara mau ambil, saya emang pengen TP, tapi kalau taruh ke pertama, terus agak gambling, kepentalan terbingung kan. Jadi TP taruh peringkat kedua, yang pertama ambil sastra Rusia UI. Nah itu saya pakai teori itu. Jadi kata orang-orang, pilih yang pertama jauh, yang kedua UNJ-nya. Dan ketika tes pun, saya tidak pernah berharap masuk UNJ sebenarnya gitu. Pengen masuk UNJ aja gitu. Jadi ya alhamdulillah rezekinya ada. Nah itulah awalnya. Tapi pas sudah masuk, ya nggak nyesel selamat lah gitu. Ya alhamdulillah ya. Nggak nyesel selamat. Oke bang, jadi gini pertanyaan lanjutnya. Saya kemarin udah 3 kali magang, 3 kali interview magang gitu. Nah terus di ketiga-tiganya interview itu ditanya, lu belajar apa aja pas kuliah gitu. Karena kayaknya mereka belum tahu banget gitu apa itu TP gitu. Dan tadi siang tuh bagi yang udah nanya ya di Instagram kita, ada satu juga yang nanya gimana cara jelasin TP ke orang yang awam banget gitu. Kayak lagi kumpul keluarga, kuliah di mana gitu. Saya di TP, ngapain dari wifi gitu kan. Jadi guru ya gitu ya. Gimana Pak kalau menurut lu? Kalau menurut gua ini agak beda pendekatannya ketika zaman gua dulu. Oh beda? Harusnya beda ya. Karena zaman gua masuk dan gua lulus gitu ya, antara 2005 sampai 2009 atau sampai 2010 lah gitu ya. Itu pasti jauh lebih berat tuh cara menjelaskannya. Karena hampir semua orang belum kenal gitu. Apalagi secara struktural kita belum masuk tuh.
Dulu jabatan struktural MP udah ada, kita belum dulu zaman itu gitu ya. Itu akan lebih berat menjelaskannya. Kalau dulu yang gue jelasin, gue cuman fokus ke 3 hal. Yang dulu 3 konsentrasi, sekarang udah nggak ada ya. Oh iya udah. Dulu 3 konsentrasi, udah dileburkan, dengan tinggal 2 gitu ya. Yang gue jelaskan adalah teknologi pendidikan adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Oh, masih begitu, teoritisnya begitu, teoritisnya gitu. Jadi lu tahu kan teknologi pertanian? Tahu. Buat apa? Buat meningkatkan hasil pertanian. Sesimpel itu ya. Teknologi perikanan untuk meningkatkan hasil perikanan. Bahkan ada jurusan yang namanya perikanan juga kan sebenarnya gitu kan. Nah, teknologi pendidikan sama gitu. Oh, terus belajar apa? Kita belajar ada 3. Media, kinerja, dan pembelajaran gitu ya. Seumum itu. Terus langsung karena gue fokus di media, gue langsung mengarahkan ke medianya. Berarti konsentrasinya media? Media. Jadi gue termasuk yang lulus lewat jalur media, walaupun secara SKS kinerja juga agak banyak. Kinerja juga agak banyak. Sesimpel itu jelasin. Jadi disangkut pautinya sama teknologi perikanan, pertanian tadi. Biar nyambung dulu nih. Biar nyambung dulu. Baru pas ditanya, detailnya belajar apa? Baru ngomongin 3 tadi. Ngomongin 3 tadi, dan gue akan fokus menjelaskan tentang media. Bahwa gue belajar bagaimana mendesain media pembelajaran dan lain-lain. Nah, kalau sekarang harusnya kalau menurut gue gitu ya, apalagi pandemi, seharusnya udah nggak sulit nih ngomonginnya. Karena menurut gue sekarang justru banyak orang-orang yang bukan teknologi pendidikan mengaku bahwa dia adalah seorang praktisi teknologi pembelajaran gitu. Gue sering mengalami itu tuh. Ya, lu gemes nggak, Bang? Sangat. Bahkan sampai emosi gitu. Bahkan sampai emosi. Tapi akhirnya gue diskusi dengan beberapa teman gitu ya. Bukan salah mereka. Salahnya adalah kita yang dari teknologi pendidikan nggak pernah tampil gitu. Nggak pernah keluar-keluar. Nggak pernah keluar-keluar. Mungkin terlalu ini ya, orang-orang TP itu terlalu humble gitu ya. Yang tidak mau terlihat gitu ya. Nggak mau terlihat. Jadi ya malu-malu gitu kan. Jadi ya mungkin darah-darah sufi terlalu tinggi gitu. Jadi nggak mau tampil gitu. Tapi belajar dari sana, gue sempet nyerempet keluar sedikit dari pertanyaan tadi gitu. Gue sempet agak sangat emosional ketika gue punya salah satu rekanan rekanan jauh gitu ya, nggak terlalu dekat, tapi gue sempet pernah bekerja sama dengan mereka gitu ya. Ketika pandemi, mereka nih bermain di ranah pendidikan gitu ya. Tapi lulusannya bukan pendidikan, apalagi teknologi pendidikan gitu. Ini kan pandemi nih, pandemi. Tiba-tiba ada sebuah poster acara gitu yang mengklaim seseorang dari sana sebagai itu tadi. Praktisi teknologi pembelajaran gitu. Wah, kapan belajar? Gua S2 2 kali nih, nggak pernah mengklaim sebagai praktisi teknologi pembelajaran gitu. Tapi pas diskusi dengan beberapa teman, ya bukan salah mereka, karena memang tidak ada dari kita yang berusaha untuk tampil gitu, untuk show gitu, untuk membranding diri gitu kan. Akhirnya, oh ya benar juga gitu. Jadi akhirnya gue berpikir salah satu alasan kenapa kita tetap konsisten di Guru Kreatif yang satunya jadi itu gitu. Kita harus mengkampanyekan si teknologi pendidikan ini gitu, karena kalau kita menggantungkan diri sama jurusan atau sama organisasi-organisasi keprofesian ya agak berat juga mungkin ya. Oke. Harusnya sekarang nggak ada isu sih. Tinggal ngomong aja. Apa sekarang semua istilah semua tentang educational and technology. Ya udah harusnya udah nggak susah ya. Ruang Guru atau kayak Binar Academy gitu-gitu yang mereka ngeklaim sebagai startup, edtech startup. Iya, edtech kan, educational technology ini jurusan kita gitu. Sebenarnya kalau sekarang harusnya nggak jadi isu. Kalau zaman 10 tahun yang lalu oke lah, itu jadi masalah besar buat kami. Gitu. Tapi kalau sekarang harusnya bahkan semua orang mengklaim jadi praktisi edutech kok. Masa lu anak TP bingung gitu, bingung buat jelasinnya gitu. Berlanjut ini Bang, ini keresahan gue pribadi. Ketika gue semester muda lah gitu, gue bingung kenapa gue belajarnya ini banget, diverse banget tuh. Gue belajar animasi, gue belajar web, gue belajar kurikulum, gue belajar banyak lah kan kita tahu gitu, TP kemana-mana gitu. Nah, tapi ketika mau praktek ada orang, gue butuh ini nih, butuh ilustrator, gue kalah gitu sama orang di kafe. Ketika mau bikin short movie, megang kamera, gue juga satu makul doang gitu, kurang dalam. Nah, jadi menurut kita tuh harus generalis sama spesialis sih Bang. Tapi satu lagi nih, kemarin waktu gue PKMB, itu sama Budiana, dia bilang bahwa TP itu kayak penjahit gitu. Jadi kita nggak bisa kerja sendiri, tapi ada yang apa namanya,
kita yang bikin bajunya gitu. Desainer, bahasa dosen-dosen itu kita desainernya. Nah, kita desainernya, ada yang bikin ini kita gabungin. Yang jahit tukang jahitnya gitu. Gimana Bang? Oke, ini agak serius nih. Oke dong, agak geser posisi dikit. Kalau kuliah biasa, anak-anak TP ngantuk Bang. Sebenarnya kalau ini nggak ngantuk. Oke, gini. Sebelumnya gue disclaimer dulu. Ini pendapat pribadi gue. Ini pendapat pribadi gue tanpa sama sekali menentang mungkin value yang dipegang oleh teknologi pendidikan secara organisasi program studi gitu ya. Yang pertama gitu. Pertama pertanyaan lu tadi kan soal terlalu banyak ilmu yang kita terima. Ketika kita bersaing kita kalah sama jurusan atau lulusan yang memang spesifik belajar itu. Itu yang pertama. Kalau jawaban gue soal itu adalah, ya kita akan kalah kalau kita jadi ilustrator. Kita akan kalah kalau kita jadi videographer. Tapi kita akan menang kalau kita bermain kita adalah pembuat video pendidikan. Oh iya. Video pembelajaran gitu. Itu poin pertamanya. Poin pertamanya adalah kita ini educational technology. Jadi lu juga harus punya jiwa besar yang pertama, jiwa pendidikannya. Itu dulu nih. Jiwa pendidikan dulu. Jadi itu yang pertama. Jadi jangan sampai ya banyak juga senior kita yang dalam tanda kutip nyasar, misalkan ke dunia pertelevisian gitu. Diakui di sana, bahkan ada yang sudah jadi produser, ada yang jadi pimpinan produksi di TV dan di banyak tempat yang fokus ke media gitu ya. Mereka bisa survive di situ. Tapi kalau menurut gua, kalau kita mengacu ke TP-nya gitu, pendidikan dulu nih yang kita garis bawahi. Itu yang pertama. Pertanyaan selanjutnya adalah, kerjanya apa Bang gitu? Bener kan? Kerjanya apa? Karena gua ketika baru lulus dulu, ada salah satu teman gua yang bertanya, lu mau kerja di mana nggak gitu? Atau lu mau di bidang apa bekerjanya gitu? Gue dengan polosnya dan dengan bodohnya mungkin di zaman itu berkata, gue akan tetap fokus di dunia media pembelajaran. Di saat dia memilih jalur media komersil. Jadi lu anggap bodoh Bang? Ketika itu, gue dianggap bodoh oleh teman-teman gue ketika itu, karena mau jadi apa? Belum ada lapangan pekerjaannya. Udah tahun 2010 ya Bang? 2010-an. Maksudnya belum sementereng sekarang gitu. E-learning, kalau kita bicara e-learning paling di vendor-vendor kerjanya. Perusahaan tuh belum banyak ya, hampir belum ada yang punya divisi learning yang khusus untuk develop media atau katakanlah yang khusus mengerjakan konten pembelajaran itu belum ada. Jadi kalau kita ngomongin e-learning, salah satu pekerjaan yang paling nyerempet itu apa? Instructional designer kata zaman dulu. Jadi apa? Tukang bikin storyboard. Instructional designer tuh kayak dihina menurut gue gitu. Instructional designer ini pekerjaan besar, tapi ditempelkan dengan satu pekerjaan aja, itu cuma nulis storyboard. Peran TP itu lebih besar dari itu loh. Itu kalau Prof Yusuf tahu itu mungkin sedih gitu ya. Jadi tapi memang keadaan di zaman dulu seperti itu bro. Lulusan TP kalau lu mau main di dunia pengembangan media pembelajaran itu paling nggak ke vendor udah mentok. Vendor yang nyediain konten e-learning, yang nyediain jasa pelatihan dan lain-lain, pasti di situ. Karena beberapa perusahaan, hampir sebagian besar perusahaan belum tahu posisinya anak-anak TP ketika itu, gitu ya. Nah, kalau di vendor ya jadi tadi instructional designer, atau kalau emang lu punya skill medianya, skill developmentnya, lu jadi animatornya atau jadi videografernya di situ, di vendor yang bermain di training ya. Itu PH atau gimana Bang? PH. Tapi lebih ke arah konsultan e-learning. Jadi kalau di Indonesia rata-rata sampai sekarang yang gue lihat petanya adalah yang main di e-learning sama PH komersil itu pasti beda. Gitu. Pasti beda. Jadi memang learning memang butuh kekhususan ya. Jadi memang pemainnya tidak sebanyak yang PH komersil bikin sinetron, bikin iklan dan lain-lain, itu sangat jarang. Jadi nggak bareng nih. Nggak semesta-mesta dia udah PH, dia punya konten konten developer yang bisa animasi dan lain, dia main di ranah e-learning, gue rasa nggak. Karena menurut mereka juga mungkin di zaman dulu belum menjanjikan gitu. Jadi kondisinya zaman dulu seperti itu. Kalau dibilang kalah sama jurusan lain ya jelas. Tapi kalau lu main di learning tidak. Itu pertanyaan pertama ya.
Pertanyaan turun. Berarti kayak teknologi pendidikan kita tuh harus lebih fokus ke pendidikannya, Bang, ke bukan learning ke ya, teknologinya. ke learning ya, gitu. Karena itu spesialisasi kita kan. Tapi tolong jangan dikerdilkan lagi, jangan dikerdilkan bahwa sebatas penulis storyboard, sebatas animator dan lain-lain gitu ya. Jangan disepelekan seperti itu gitu ya. Nah, masuk lagi ke statement kedua soal bahwa TP ini adalah seorang desainer atau penjahitnya. Dulu tuh doktrin yang selalu mungkin di generasi kami terima adalah TP itu bukan tukang katanya. Oh iya, Pernah dengar istilah apa statement itu ya? TP bukan tukang. Kita mandor gitu. Kita mandor katanya gitu. Jadi kita tuh bukan yang tukang-tukang editnya tuh. Menurut jurusan seperti itu, menurut program studi seperti itu. Tapi ini pengalaman gue ya. Gue pertama masuk dunia industri profesional itu di salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia dengan jumlah karyawan sekitar zaman itu mungkin hampir 5.000 karyawan. Zaman itu sekarang udah 20.000 sekian, gue nggak tahu ya. Nah, gue bisa masuk ke industri itu karena apa? Karena dengan jumlah karyawan yang besar, dia ingin bikin e-learning ceritanya. Jadi inilah apa masuk akal lah gitu ya. Masuk akal, dia pengen bikin program pembelajaran online sehingga bisa mengakomodir karyawannya yang terlalu banyak gitu ya. Di zaman itu. Nah, gue masuk ke sana sebagai apa? Gue masuk ke sana ketika gue interview, gue tunjukin adalah produk-produk konten e-learning yang pernah gue buat. Gue ditanya, bisa ngerti LMS? Ngerti. Bisa developnya? Kalau yang open source bisa. Terus ngerti dari A sampai Z-nya? Ngerti. Terus abis LMS, dia pertanyaan nanya gini, kalau kita mau bikin e-learning apa yang harus kita siapkan? Gitu lah pertanyaan dasar perusahaan kan. Ya sistemnya ya konten gitu ya. Oke, berarti kalau LMS sudah bisa, abis itu di LMS kita harus isi apa? Isi konten. Konten e-learning seperti apa? Banyak jenis konten. Dari modul interaktif, video, dan lain-lain. Kamu bisa bikinnya? Bisa. Ada contoh-contohnya? Bisa semua nih, Bang. Ada. Ada contoh-contohnya? Ada. Gitu. Oke. Terus kalau soal IT support gimana? Oh, IT bukan bidang saya. Dan pasti di perusahaan juga punya tim IT-nya. Kita harus kolaborasi. Gitu. Oke. Dan singkat cerita, gue keterima. Gue keterima. Dengan tadi bilang, gue bisa ngerjain teknis ya? Iya. LMS-nya gue bisa. Konten bisa. Konten bisa. Dia nanya jago atau enggak? Enggak. Dia cuma nanya bisa. Bisa ya dulu. Tapi kamu sendirian loh nanti. Nggak apa-apa. Kan dia nanya bisa dulu. Setidaknya gue ngerti artikulat misalkan. Gitu. Walaupun nggak bisa bikin yang animasi kompleks-kompleks banget gitu ya. Ternyata, bro, dan teman-teman di TP ya gitu, dimanapun teman-teman denger ini balik lagi disclaimer, ini pernyataan gue sendiri gitu ya. Perusahaan itu, lu bayangin, misalnya lu CEO perusahaan. Iya, amin. Misalnya lu CEO perusahaan, lu mau bikin e-learning untuk perusahaan lu. Ya. Lu nyari orang. Nyari orang, terus ketika lu nanya, lu bisa nggak bikinin e-learning buat gue? Bisa. Oke. Lu bisa bikin LMS-nya? Bisa bikin konten. Wah, kalau konten bukan tugas saya. Itu orang multimedia dan lain-lain. Oh, berarti saya harus nambah orang multimedia juga, Dok? Iya, 2. Terus butuh apa lagi? Saya butuh lagi yang lain-lain. Berarti saya nambah orang lagi gitu misalnya. Artinya keinginan lu sebagai CEO untuk bikin e-learning di perusahaan, misalkan yang kandidatnya gue bilang gue cuman bisanya desain, gue cuman bisanya sebagai pemikirnya gitu ya, mengkonsep. Untuk eksekusi butuh 2 orang tambahan nih, lu harus bayar 3 orang, termasuk gue. Tapi ada 1 orang yang datang dan bilang, LMS-nya bisa, sistemnya bisa, kontennya bisa, walaupun belum jago-jago banget bisa. Tapi bisa aja. Bisa. Kan kita bisa sesuaikan. Untuk bikin kontennya dengan standar yang ada di situ gitu ya. Makanya gue juga sangat apresiasi ketika media bukan jadi konsentrasi ya. Itu diberi untuk semua konsentrasi gitu kan. Untuk menjawab ini sebenarnya. 1 orang bisa semua. Lo kan milih yang 3 apa yang 1? Yang satu gitu. Ya kan yang 1. Karena masa gue bayar gue harus bayar orang-orang lain. Nah, berbeda dengan misalkan yang di interview adalah orang desain. Lu bisa bikin animasinya? Bisa gitu. Lu udah pernah bikin animasi seperti ini. Apakah perusahaan akan concern terhadap learning-nya? Enggak. Yang penting gue dapat orang dulu bisa bikin produknya gitu. Ya, jadi
pendekatannya kalau menurut gua gitu ya. Untuk saat ini, untuk TP saat ini, kita belum bisa berargumen. Aduh, berat nih. Kita belum bisa berargumen bahwa kita bukan tukang. Oke. Kita hanya desainer ya. Belum bisa. Kenapa? Karena industri nggak mau nerima. Masa gua untuk bikin sebuah project baru e-learning, gua langsung harus hire 3-5 orang. Belum jelas cost-nya, belum jelas break even point-nya, belum jelas seberapa efisiennya ketika e-learning itu ada. Tapi udah langsung disuruh meng-hire 3 orang gitu. Gitu. Jadi bukan berarti gua menganggap bahwa anak TP itu tukangnya, bukan. Tapi kalau lu mau masuk ke industri dan bermain di ranah teknologi pendidikan tadi yang ideal tadi ya, bukan main di PH dan lain-lain gitu ya. Ya lu mau nggak mau harus mulai dari pekerjaan teknis. Oke. Bahasa gitu ya, bukan tukangnya. Kita harus mulai dari pekerjaan teknis. Karena apa? Karena yang dibutuhkan perusahaan ya pekerjaan teknisnya. Perusahaan tuh butuhnya produk. Dia butuh LMS-nya jadi, dia butuh kontennya ada. Kalau kita cuma bilang kita desainernya, ya udah lu nggak dipakai, dia pakai orang desainnya gitu. Tapi kalau misalnya gini bang, kita kan di TP juga belajar medianya kan banyak ya. Dan gua dalam 2 semester gue belajar ya AI, PS, AE semua banyak gitu. Nah, gue kadang bingung gitu, mana sih yang harus gue dalami dulu gitu. Kalau dari segi media, apa gue pilih satu aja, gue fokusin dulu bagaimana? Kalau misalnya kita bicara software gitu ya, software AI atau Photoshop dan lain-lain, sebenarnya kan muaranya ke produk, ke produk. Nah, tinggal kalau menurut gue sebenarnya nggak seluas itu. Produknya kita yang nggak jauh-jauh dari digital content learning, entah video, entah multimedia interaktif, atau yang cemen-cemennya infografis lah, atau kita desain PDF atau buku yang lebih bagus gitu, kan berbau di situ doang gitu. Tapi tetap kalau kita mau branding diri sebagai orang yang paham, sekarang e-learning yang ngetrend, yang lagi hot, yang lagi dicari di mana-mana, ya fokusnya di konten digital learning, entah video, entah interaktif gitu. Bahkan banyak gua dan beberapa teman-teman gua gitu bisa hidup hanya dari mengerjakan modul interaktif gitu. Konteksnya di situ bro ya. Konteksnya bukan di banyak ilmu ya, tapi di seberapa lu menguasai, lu punya spesialisasi di sebuah bidang yang memang itu jadi rohnya kita gitu. Yang baik tadi ke e-learning atau digital learning kontennya tadi gitu. Jadi sebenarnya ke situ sebenarnya. Kalau software mah kalau kita ngomongin bikin interaktifnya kan terlalu banyak software-nya. Kita nggak bisa. Kalau kita udah masuk ke perusahaan yang tadi gue bilang, konteksnya ketika lu ditanya, lu bisa nggak bikin kontennya? Itu kan tinggal pilihan lu mau bikin pakai apa? Bikin pakai PowerPoint, habis itu lu convert di iSpring, lu convert di iSpring gitu ya. Secemen itu, tapi udah jalan interaktif, udah jadi SPOM atau HTML5, di-upload di LMS, udah selesai urusannya. Apakah dia akan bertanya, lu pakai software yang apa enggak? Karena dia akan oh yang penting lu bisa bikin kontennya misalkan katakanlah lu nggak bisa bikin interaktif gitu, bisa bikin konten bisanya bikin misalkan video gitu, ya udah kerjakan. Poinnya adalah poin gua sebenarnya bukan di arah apa toolsnya, tapi apa yang kita bisa. Kalau kita mau mulai masuk ke industri, kata kuncinya adalah kita harus mulai dari pekerjaan teknis. Yang dulu berarti bang, yang agak sedikit mengkontra pernyataan tadi ya, mengkontra pernyataan bahwa kita ini adalah desainernya gitu. Itu nggak akan keterima tuh, nggak akan masuk. Karena pengalaman gue bro, kalau kita nggak mulai dari mengerjakan teknisnya, susah masuknya. Nah, cerita lagi nyambung. Karena nggak ada buktinya ya bang? Nggak ada buktinya. Dan balik lagi, perusahaan nggak bisa nerima orang yang yang dibicarakan hard skill gitu ya. Gue mau lu punya sesuatu yang ada produknya langsung bisa gue pakai gitu. Perusahaan kan ngeluarin duit loh, ini besar gitu cost-nya gitu. Nah, nyambung lagi dari pengalaman gue dan beberapa teman-teman yang memulai dari pekerjaan teknis, memulai dari tukang tadi kalau bahasa di jurusan di program studi jadi tukang tadi. Ketika kita udah masuk dan mereka sudah tahu merasakan oh ini ya ada ya orang-orang yang berperan seperti ini, itu lu kalau tadi kita bicara di luar tentang jenjang karir gitu, lu akan naik sendiri. Dia udah tahu gitu. Gua 2 tahun di perusahaan retail tadi, lu tahu apa yang terjadi setelah 2 tahun itu? Apa bang? Gue tidak lagi mengerjakan teknis, sudah ada tim yang juga anak TP yang alhamdulillah bisa gue ajak gabung. Gue dikasih kesempatan membuat
merubah kurikulum pelatihan yang ada di sana dengan konsep TP. Bahkan job title gue berubah jadi instructional designer. Tadinya apa? Tadinya e-learning support apa e-learning design. Instructional designer. 2014 akhir. Itu karena mereka baru tahu gitu. Baru tahu. Gue ceritain tentang teknologi pendidikan instructional design. Jadi tadinya misalkan dia menganggap pas pelatihan ada PowerPoint disebut modul. Bukan modul. Terus modul menurut lo apa? Gue jelasin. Akhirnya oke, lu coba nih ada satu program lu bikin. Harusnya kayak apa sih? Gue bikin mulai dari silabus, RPP dan lain-lainnya. Nah ini namanya modul. Sampai nama job title gue jadi instructional designer. Keluar dari sana, dan ini nggak cuma buat gue. Ntar ditanya, itu kan lu gitu. Nggak, ini banyak terjadi di alumni yang gue tahu gitu ya, di beberapa teman-teman dekat gue gitu yang sama alumni. Keluar dari sana gitu, lu akan dengan otomatis meninggalkan profesi teknis tadi, profesi tukang tadi yang dianggap tukang tadi gitu. Karena ketika gue masuk di perusahaan berikutnya, ya sudah jadi learning spesialis gitu. Terakhir gue di Grab, sebagai job title gue instructional design spesialis gitu. Sudah spesialis, selesai. Dan kita jangan berpikir kayak zaman dulu. Zaman dulu kan orang berpikir bahwa bekerja itu adalah staff langsung naik manajer, jadi struktural bro, berpikirnya. TP nggak bisa jadi struktural. Oke, bisa lah kalau kita bicara, tadi sempat kita bicara tentang jenjang karir. Bukan nggak bisa, sorry gue ralat, bukan nggak bisa. TP tidak hanya untuk struktural. Contoh di gua dan beberapa teman, ketika kita masuk di perusahaan itu jadinya spesialis bro. Spesialis yang sebenarnya kalau secara level itu setara sama level struktural, ibaratnya manajer misalkan gitu. Itu kita setara. Tapi memang kita nggak punya anak buah gitu katakanlah. Kita nggak punya anak buah karena kita memang spesialis. Kita yang jadi tinkernya gitu. Kita yang jadi orang yang berpikir ya kalau mungkin menteri dan itu staf ahlinya gitu lah. Kita nggak punya anak buah, kita report juga langsung ke atasan yang sebenarnya secara kompensasi dan benefit bisa setara ya. Gua dan beberapa teman sudah mengalami hal ini. Ada manajer dan kita bisa setara. Walaupun misalkan kita ada di departemen training misalkan. Kalau kita harus jadi manajer training, kan kita harus menguasai ilmu lain ya. Yang banyak diisi oleh psikologi gitu-gitu misalkan gitu ya, atau orang-orang yang lulusan manajemen apa sih yang kalau manajemen SDM misalkan gitu-gitu ya. Itu kan mereka yang mengisi ini. Tapi kita bisa jadi spesialis karena di departemen training ini dia butuh apalagi sekarang butuh orang yang expert di bidang teknologi pembelajaran tadi, apalagi yang berkaitan dengan media pembelajaran atau e-learningnya. Kita jadi Tapi kalau spesialis itu ada jenjang apa gimana Pak? Junior habis itu senior spesialis? Bisa junior, senior spesialis. Kalau di beberapa perusahaan sampai senior spesialis. Berarti masuk langsung jadi spesialis itu? Tapi lu bisa jadi spesialis dengan lu sudah memperoleh pengalaman tenis ya. Misalkan nih departemen training, lu masuk sebagai staff. Kayak gue dulu, staff e-learning nih. Gua bekerja di situ, bekerja teknis ya, dan bekerja sebagai tukang tadi, sampai akhirnya dipercaya jadi selevel section head atau assistant manager katakan seperti itu. Terus gue pindah sampai akhirnya terakhir gue di Grab sebagai spesialis. Gitu, spesialis. Jadi ya walaupun secara spesialis gue tetap bertanggung jawab sama manajer training gitu. Tapi maksud gue jangan sampai kita berpikir bahwa goals kita tuh jadi tadi tuh manajer HR atau manajer training gitu. Sekarang peluang TP tuh nggak cuma di situ gitu. Jadi berarti spesialisnya lebih dari itu, Bang? Harusnya lebih dari itu gitu. Karena spesialis, ilmu kita spesial gitu. Ya bahkan di beberapa tempat yang pernah gue rasakan dan beberapa temen ini confirm ya, bukan gue doang gitu ya. Itu misalkan kita bicara benefit ya. Di departemen training katakanlah gitu. Ada manajer training, ada staff-staffnya gitu ya. Ada asisten manajer misalnya gitu. Spesialis ini bisa dapat kompensasi yang lebih tinggi dari si asisten manajer. Tapi kalau mungkin anak-anak TP kan ya namanya juga mahasiswa minta dibocorin gitu, Bang. Emang berapa sih gitu pendapatan anak TP gitu? Kalau yang lu bilang tadi spesialis dari junior, dari tukang terus jadi junior jadi spesialis. Oke. Ngomongin gaji nih, guys. Ngomongin gaji ya, jadi agak berat, agak sensitif misalnya. Ya kalau poin pertama kan kita ngomongin kompensasi gitu ya.
kalau gua yang memegang prinsip ketika lu belum punya pengalaman, belum punya track record, belum punya portfolio yang terlalu besar, jawaban paling bijaknya adalah lu mengikuti standar yang ada di perusahaan itu. Itu paling penting tuh. Ya. Tapi ketika lu sudah misalkan sudah merasa pengalaman lu cukup dan track record lu cukup baik gitu ya, dan apalagi lu di offering gitu, itu lu bisa bermain di situ ya. Nah, beberapa teman-teman gua yang posisinya dalam udah tadi spesialis gitu ya, spesialis yang tadi gue bilang gitu ya, itu 2 digit mah merem lah. Merem tuh gimana maksudnya Bang? Maksudnya ketika lu di offering gitu, lu minta dengan angka 2 digit pasti negonya nggak jauh-jauh banget. Oke. Gitu. Tapi balik lagi banyak keluhan juga dari teman-teman. Ini judulnya anak TP gaji 2 digit nih. Aduh, bahaya deh. Nanti soalnya ditembak langsung ke gua gitu. Nggak, ini cerita jadi guru kreatif 20 juta nih. Ini banyak cerita. Ini bukan dari cerita gua, tapi ini cerita dari teman-teman alumni, gitu ya. Teman-teman alumni. Jadi nggak langsung gua gitu ya, nggak langsung ke gua. Jadi banyak teman-teman alumni. Tapi balik lagi, di samping itu, gue juga sering dapat keluhan nih dari alumni. Keluhan alumni yang berkata bahwa misalkan nih, ada alumni di sebuah perusahaan gitu ya, minta lulusan baru, misalkan join gitu. Itu rata-rata, dalam tanda kutip, langsung minta tinggi. Oh, kenapa gitu? Itu banyak keluhan. Gue dapat banyak beberapa testimoni dari teman-teman lah. Apaan? Baru lulus, portfolio juga belum ada, maksudnya masih, ya paling juga bisa dalam skill development juga masih ngepas gitu ya, tapi udah minta gaji yang mungkin jauh di atas UMR gitu, jauh di standar perusahaan. Nah, itu juga testimoni yang masuk ke gua gitu, dan beberapa cerita yang beredar di kalangan alumni. Jadi itu mungkin jadi pertimbangan gitu. Lu boleh masang harga tinggi ketika lu memang sudah merasa tadi jam terbang lu cukup ada, dan lu yakin, lu yakin track record lu sudah cukup bagus untuk dijual di tempat yang baru gitu ya. Jadi poinnya itu, pesannya itu. Tapi kalau ditanya ketika lu mau berkarir dengan serius gitu ya, bidang teknologi pendidikan, apalagi sekarang, gua kemarin sering banget dapat sharean lowongan kerja gitu ya, LMS yang tugas kerja, gue lupa nama job title-nya. Kerjaannya adalah lu ngejagain LMS lah ibaratnya, jagain LMS, misalkan nanti ada konten baru lu upload segala macam, itu dia bisa range yang dibuka di offeringnya gitu, atau di job street atau di jobs DB-nya itu antara 6 sampai 7 masuk gitu. Yang cuman butuh pengalaman 1 sampai 2 tahun gitu. Artinya kita nggak ngomong fresh grade ya, artinya ketika lu udah masuk ke sebuah perusahaan jadi staff dulu, terus lu udah habisin waktu 1 tahun atau 2 tahun di sana, ada posisi ini, lu bisa main di situ gitu. Itu banyak loh pekerjaan kayak gitu sekarang. Oh iya, kita catat ya itu. Banyak pekerjaan kayak gitu sekarang. Oke. Nih Bang, mungkin satu lagi yang belum kebayang itu, sebenarnya anak TP tuh jadi apa aja sih Bang gitu, yang dari teman-teman lu mungkin ada yang, wah ternyata ada yang jadi kayak gini, yang mungkin lu belum kepikiran, tapi itu sebenarnya relate juga gitu sama TP gitu. Atau gimana? Atau mungkin banyak yang main di korpus sekarang gitu. Iya. Ini gue referensinya kalau yang anak yang muda-muda agak kurang ya. Ini sorry agak kurang, tapi beberapa yang gue tahu gitu, selain yang di kementerian, yang kalau kementerian udah jelas, atau di lembaga pemerintahan udah jelas lah job title-nya. Tapi kalau yang di swasta rata-rata memang masuknya di departemen training. Ini kita ngomong yang relate ya, yang posisi kerja yang memang relevan sama keilmuan. Gue nggak bicara yang kerja jadi produser di TV misalkan, atau yang kerja jadi yang masih nyambung lah, yang jauh ranahnya dari teknologi pendidikan. Tapi kalau yang bidang pekerjaannya masih relate sama teknologi pendidikan, ya di perusahaan mau nggak mau di departemen training, atau yang besarnya HR gitu kalau bahasanya, tapi khusus yang ngomongin learning ya. Tapi ada nggak jadi kepala HR gitu, chief HR gitu? Ada. Berarti dia butuh ilmu lain dong? Ilmu dari pengalaman. Oke. Ilmu dari pengalamannya. Jadi misalkan tadi dia pertama masuk jadi staff, dia belajar banyak tentang SOP di sana, tentang bisnis prosesnya, dia naik dia jadi kepala HR. Nanti gua kasih referensinya kalau mau interview senior kita yang manajer HR di finance ada, di bank ada seharusnya. Berarti harus di training dan di HR apa gimana Bang? Yang relate mau nggak mau di situ.
yang ada fungsi learning ya. Kalau kita bicara, kalau kita educational technology berarti kan kita bekerja di ranah yang ada di situ proses pembelajaran ya. Di swasta mau nggak mau itu masih dipegang oleh departemen training, atau sekarang departemen training banyak yang udah bertransformasi jadi corporate university kan gitu. Jadi di arah sana sih mau nggak mau. Karena kalau misalkan kerjanya di operation, ya nggak nyambung kan, balik nggak nyambung, walaupun ada yang bekerja di operation tapi jadi nggak nyambung gitu. Jadi nggak relate keilmuan sama pekerjaannya gitu. Oke. Ini masih nyambung sama profesi gitu. Kalau lu kan berarti pernah ngerasain berkarir di perusahaan ya bang? Oh iya. Sama pernah, sekarang kan ada di Loop Media sama di Grup Kreatif gitu. Iya. Nah itu kenapa memilih untuk berwirausaha gitu, dan gimana perasaannya itu bang? Iya, gua terakhir. Apa yang lu lihat peluang dari TP? Wah ini ilmu gua gitu, abis itu mau gua jual atau gimana? Iya. Gue terakhir ngantor itu di Grab Indonesia. Bahkan sebenarnya sampai sekarang sebenarnya kalau dilihat status gue sebenarnya masih karyawan kontraknya Grab. Oh gitu. Jadi abis gue resign masih dimintain supportnya gitu. Jadi tapi memang nggak full time ke kantor gitu ya. Nah, sekarang memang lebih banyak waktu di Loop Media, yang artinya kalau dibilang Loop Media itu perusahaan, perusahaan sendiri yang didirikan oleh alumni teknologi pendidikan gitu, gue dan beberapa teman-teman. Nah, kenapa ya? Kenapa putar setir gitu ya, banting setir. Pertama sebenarnya nggak ada hubungannya sama hal-hal yang terlalu berat gitu. Karena memang cuma gara-gara tabiat guanya sih kayaknya. Yang memang jalannya begitu. Iya, yang memang mungkin lebih nyaman dengan hal-hal yang berbau dagang atau yang dalam bentuk bebas ya, gitu ya. Jadi yang tidak terikat dan sebagainya gitu. Jadi pengen punya kontrol apa gimana, Bang? Sebenarnya gua orang yang pengen punya kemerdekaan dan kebebasan aja sih, itu doang. Walaupun resikonya adalah kita meninggalkan kenyamanan dan kepastian finansial. Jadi ada episode sendiri tuh soal finansial. Iya, ada. Jadi jangan dipikir gampang gitu ya, ketika beralih ke jalan yang sekarang gitu dengan Loop Media itu banyak hal yang dikorbankan gitu. Yang pasti kenyamanan, kepastian finansial tadi, yang tadinya setiap bulan dapat transferan, dan sekarang harus bekerja keras gitu untuk mencari pemasukan gitu ya. Tapi gue orang yang percaya bahwa kalau emang rezekinya ya mau pintunya dari mana aja masuk gitu ya. Jadi nggak ngaruh lah. Di perusahaan pun kalau dapatnya besar tapi ternyata nggak semua rezeki kita, ya ada aja nanti keluar pengeluaran dan lain-lainnya. Jadi kalau kenapa berwirausaha murni dari memang dari guanya gitu. Mungkin karena gua dari suku Minang, yang dari kecil taunya orang tua gua dagang, dan gua juga lulus kuliah dulu dagang. Jadi gue lulus kuliah dagang dulu sambil S2 di UNJ, itu gue sambil dagang sampai gue nikah dan sebagainya, itu gue dagang. Dan intinya gue kayaknya lebih nyaman bekerja atau berkarya itu dengan kebebasan dan kemerdekaan gitu sih, intinya di situ. Jadi gue lebih milih jalur itu. Kalau kata orang-orang, wah lu jadi pengusaha sekarang, menurut gua nggak ada yang spesial gitu. Cuman masalah jalan hidup aja gitu. Sama kayak lu milih Canon atau Nikon gitu. Nggak ada yang lebih baik dan nggak ada yang lebih buruk gitu. Jadi ketika lu memilih jalur kantor, ya lu berdedikasilah sama pekerjaan lu di kantor gitu. Lu bertanggung jawab, lu jujur gitu sama pekerjaan lu. Ketika lu milih jadi pedagang kayak gue gitu ya, atau jalur yang mandiri gitu ya, ya silakan lu berdedikasi dan berusaha keras untuk menjalankan usaha itu. Jadi nggak ada yang, menurut gua nggak ada. Jadi banyak kan masyarakat yang berpandangan bahwa wah dia sekarang pengusaha nih udah jadi kayak lebih tinggi gitu kastanya daripada, menurut gua enggak gitu. Ketika lu berdedikasi di kantor, lu bagus, lu nanti suatu saat jadi GM, jadi direktur operasional, jadi apapun itu, ya itu jalurnya gitu. Gua memilih jalur yang lain gitu, karena gua tidak terlalu merasa nyaman di jalur itu gitu. Cuman karena itu aja. Nah, terlepas lagi soal peluang. Dari tahun 2015 dan mungkin ditarik mundur dari sebelumnya, gua dan beberapa teman-teman di Loop Media ini memang sudah sering mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan sama media pembelajaran waktu itu. Serabutan. Jadi serabutan. Nah, freelance menurut gua kekerenan gitu nyebutnya, serabutan. Iya, serabutan, pekerja serabutan lah gitu. Malah laki panggilan misalnya gitu ya. Itu lebih ini lagi ya. Jadi memang udah dari lama kami sering ngerjain kayak gitu, apapun gitu. Sampai akhirnya ini kayaknya harus diseriusin dalam artian
ya kita harus punya legalitas sendiri, kita harus punya kantor sendiri, kita harus punya base camp sendiri, bahkan kita harus punya tim sendiri gitu. Nah, akhirnya itu kita wujudkan di 2019 kemarin dengan mendirikan Look Media yang sudah Look Media ini sudah berjalan tahun ketiga, tapi kalau kita bekerja bersama dari 2015 alhamdulillah. Iya, mantap. Oke Bang. Ini salah satu pertanyaan terakhir ada dari anak TP juga. Kalau misal kita mau S2, itu biasanya ramuannya itu apa? Biasanya TP sama TP kah? TP sama psikolog? TP sama sastra Rusia apa gimana Bang? Iya. Balik lagi ke lu mau jadi apa? Oke. Maksudnya kayak tadi yang gue ditanya sama teman gue, lu mau di bidang apa nih setelah lulus? Yang gue bilang gue masih mau di bidang media pembelajaran. Makanya S2 gue teknologi pendidikan. Oke. Ya, jadi gue nyari yang linear. Kalau lu ingin berkarir di bidang industri tapi di dunia HR tadi, lu udah masuk nih di departemen training misalkan, ya lu bisa belajar tentang manajemen SDM, bahkan lu bisa belajar tentang psikologi. Banyak lulusan TP juga alumni yang belajar akhirnya S2 psikologi, manajemen SDM juga tadi, atau manajemen umumnya gitu. Jadi tergantung lu ingin berkarir di bidang apa. Misalkan lu merasa gue kayaknya jiwa produksi, gue pengen banget berkarya di bidang seni fotografi misalnya gitu, ya lu S2 sinematografi aja, atau yang berhubungan sama desain dan lain-lain gitu ya, kan ada ya, atau nggak di dalam negeri, di luar negeri juga banyak gitu. Jadi masuk aja berarti masuk aja, karena TP juga bisa di mana aja gitu. Bisa di mana aja. Dan sebenarnya yang agak, lu udah tau belum sih kalau di luar negeri sana tuh TP itu S2? Iya tahu. Nah itu, jadi sebenarnya masalah besarnya sebenarnya karena di situ gitu. Sebenarnya TP ini sebenarnya ilmu S2 gitu. Bahkan ketika gue masuk S2 TP, kok ya ilmunya lebih banyak dari S1 gitu. Oh gitu Bang. Iya. Kok ya ilmunya lebih banyak dari S1 gitu. Jadi memang agak sedikit kendalanya di situ. Jadi kalau menurut gue, kalau lu mau S2, lu ingin berkarir atau ingin berkarya di bidang apa? Cari yang relate gitu. Jangan sampai lu bela-belain masuk TP juga S2-nya, tapi ternyata lu nggak mau berkarir di bidang itu gitu. Atau lu, kalau misalkan lu mau jadi dosen TP, atau lu ingin jadi pengajar atau yang mengabdinya di dunia pendidikannya, ya lu nggak apa-apa ngambil S2 TP lagi gitu. Tapi kalau misalkan lu udah masuk kerjanya di dunia training gitu ya, lu bisa ngambil manajemen SDM, lu bisa ngambil psikologi bahkan gitu, untuk mempertajam ilmu sumber daya manusianya gitu. Kalau yang dipelajari TP kan cuma satu matkul kan, manajemen SDM misalnya gitu. Nah itu bisa lu ambil S2-nya. Oke. Pilihan hidup. Sip. Pertanyaan terakhir, gimana sih Bang cara branding TP ke depan? Kan lu tadi bilang gitu tuh kurang ngomong gitu, kurang ada panggung ya. Gimana caranya kita ke depan gitu? Mungkin bisa saran dari kita mahasiswa atau organisasi instansi yang udah ada. Nah itu nyambung tadi soal branding. Tadi gue bilang, untuk saat ini kita belum bisa mengklaim diri kita bukan pekerja teknis ya. Karena apa? Karena kita belum punya branding. Lu bayangin deh. Ini sorry buat yang tersebut. Segoblok-gobloknya alumni ITB, perusahaan akan tetap melihat dia orang ITB. Tetap bisa branding, tetap bisa positioning, minta gaji tinggi dan lain-lain gitu. Karena apa? Karena ITB-nya sudah top of mind gitu. Sudah orang udah yakin bahwa lulusan ITB mau yang paling bego pasti pinter gitu. Gitu ya. Bener nggak? Sebego-begonya lulusan ITB, orang udah pasti yakinnya pasti pinter gitu. Gitu. Nah, yang kita nggak punya kan itu. Kita belum punya branding bahwa e-learning itu harus TP, media pembelajaran itu harus TP. Itu banyak kan yang ambil malah jurusan lain. Malah banyak yang ambil jurusan lain, itu kan yang kurang gitu. Jadi maksud gua, kita bisa nyampe di posisi yang tadi, yang bahwa kita adalah desainernya, kita adalah orang yang merekayasa pembelajarannya. Kalau memang di masyarakat branding TP-nya udah kuat, kita udah bisa songong gitu. Misalkan perusahaan nyari, gue butuh dong buat orang learning, gue anak TP gitu. Oh anak TP, lu minta gaji berapa? Udah begitu dong. Kita kan belum ada brandingnya. Jadi kita harus mulai dari bawah nih. Jadi kalau ibaratnya jadi pelatih kayak Mourinho, jadi penterjemah dulu gitu, rela aja jadi penterjemah dulu sampai nanti dapat kliknya, udah jadi besar gitu nih kayak gitu. Nah soal branding, kita berangkat dari mahasiswa dulu ya. Ini kalau branding menurut gua banyak elemen yang harus berperan dari mahasiswa. Yang pertama, ini eranya udah era jauh banget dari dibanding 10 tahun lalu. Artinya menurut gua mahasiswa udah mulai bisa membranding dengan ya salah satu bikin kayak gini gitu misalkan. Bikin apapun, lu show tentang TP, lu keluarin bahwa ini ada loh mahasiswa teknologi pendidikan gitu. Gua
ada senior lu deh kayaknya yang punya IG yang ngebahas tentang TP, gue lupa namanya tuh. Coba dicari deh, nanti gue kasih linknya. Lu bisa mulai dari kayak gitu. Bahkan tugas-tugas kuliah lu bisa lu post. Ya, itu dari sisi mahasiswa. Dan harusnya peran mahasiswa bisa sangat besar saat ini gitu ya. Yang kedua dari jurusannya atau program studinya atau pengurus organisasinya gitu ya. Gue berpikir gitu ya. Kita ada mata kuliah pengembangan video pembelajaran ya? Ada. Atau yang outputnya kan sebenarnya satu konten video pembelajaran. Lu bayangin kalau dari tahun 2005 dari zaman gue dulu, itu semua tugas mahasiswa diupload di YouTube, udah berapa ribu video sekarang? Yang mau itu monetisasi buat bayar kuliah. Udah berapa video tuh? Nggak usah ngomongin duitnya dulu. Artinya kalau gue berpikir kalau itu bisa jalan gitu ya, harusnya nanti ketika orang nyari sumber media pembelajaran, nggak usah buka lagi tuh rumah belajar, nggak usah lagi buka atau situs-situs lain, buka aja YouTube-nya TP, pasti udah ada kan? Udah ada yang bikin nih videonya, ya kan? Itu kalau bisa dijalin kan keren gitu. Jangankan video, tugas misalkan poster atau apapun itu kalau bisa dikumpulkan, dikolek, gitu, di-upload, dikumpulkan di satu, itu bisa jadi sebuah bank data yang besar. Ini kan jadi berulang aja, tahun lalu ada yang bikin materi tentang dongkrak misalkan, pesawat sederhana, tahun ini dia bikin lagi, tapi produknya nggak tahu di mana. Itu kalau di-upload kan berguna buat teman-teman guru-guru SD misalkan, ya kan, itu yang guru kreatif coba buat gitu. Itu kalau bisa dikumpulin kan luar biasa gitu, itu soal branding. Nah, balik lagi tapi ke mahasiswa lagi, bikin tugas jangan salah-salah. banyak mahasiswa bikin tugas kan, yang penting jadi aja gitu, yang penting dikumpulin. Bahkan buat bikin covernya aja nggak sempat misalnya seperti itu. Yang ketiga alumni yang harus di-grab, dikumpulin untuk sama-sama mempromosikan. Walaupun pasti mereka sudah mempromosikan di tempat masing-masing, tapi belum terorganisir. Itulah yang sebenarnya kenapa gue waktu itu mau terlibat di Ikatan Alumni sebenarnya. Cuman masalahnya ya untuk mengurus organisasi terlalu banyak dinamikanya nggak semudah yang kita khayalkan gitu ya. Jadi beberapa anak-anak alumni muda udah join di Ikatan Alumni sampai saat ini, tapi memang belum maksimal. Nah mungkin nanti ada alumni muda yang mau jadi penggeraknya, nanti boleh diinisiasi, nanti kita temu sama pengurus IKA yang alhamdulillah gue juga sekarang pengurus IKA sebenarnya, tapi memang mohon maaf kalau IKA-nya juga belum aktif banget gitu, karena memang ternyata tidak semudah itu gitu. Tapi gue yakin kalau misalkan nanti udah diisi dengan alumni yang lebih muda gitu ya, apalagi yang berpikir ya kayak Lulu dan teman-teman ini kan yang dengan usia segini masih mahasiswa semester berapa? 6 terpikir untuk bikin konten dan lainnya, harusnya bisa lebih membantu nih kalau IKA ataupun jurusan ataupun kita semua mau branding TP lebih kuat lagi sih. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Nggak bisa sendiri-sendiri. Ini ngomongin tahun bang. Tadi kan lu mikir yang suatu yang ideal tuh, wah nih gue anak TP, lu butuh learning, lu panggil gue gitu. Nah itu kira-kira tahun berapa bang kayak gitu bang? Ini pertanyaan terakhir deh. Ngayal aja. Ngayal ya. Kalau kondisinya masih kayak gini, wah berat bro. Berat. Kalau kondisinya masih sama kayak gini gitu, maksudnya tidak ada perubahan di sisi alumni, tidak ada perubahan di sisi mahasiswa, tidak ada perubahan di sisi program studi, mungkin 20 tahunnya belum tentu tercapai. Tapi kalau kita mau sama-sama bergerak gitu, gua sih optimis ya. Tapi kalau kita sama-sama bergerak gitu, 5 tahun bang. 5 tahun kita bisa, gue berani bikin statement kalau ada mahasiswanya, ada nih sosok mahasiswanya, di sini ada sosok pemangku kebijakannya, di sini ada sosok alumninya, gue memakai alumni nih, bisa gitu. Tapi kalau gue sendiri nggak berani. Ini kita kurang dosen aja nih. Panggil lah Pak Hirmana ke sini. Gitu sih. Jadi kalau kondisi masih kayak sekarang berani. Mungkin kita udah sejam, udah lama ya kita ngobrol. Iya enggak sih, enggak cukup lah, ini daging banget gitu pembahasannya. Mungkin sekian aja. Terima kasih, makasih Bang Angga sudah datang. Mungkin kalau misal mau nanya-nanya lagi bisa langsung ke atau bisa cek tuh Bang YouTube-nya Guru Kreatif. YouTube Guru Kreatif ID. Instagramnya juga Guru Kreatif ID. Kalau Instagram gua Angga Liberty. Dan karena keresahan tadi anak TP nggak banyak yang tampil, gue juga lagi coba merintis Instagram namanya Seniman Pembelajaran. Buat nge-share konten yang berhubungan sama edutech sebenarnya. Tapi belum jalan sih. Sip. Sekian saja. Terima kasih Bang. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa sedikit-sedikit belajar. Dadah.